Ya teman-teman semua, baik di Kepian News masih membahas kasus Subang. Ya, ada informasi terbaru ya teman-teman mengenai kabar di mana Bu Mimin, Arigi dan Nabi dikabarkan bahwasanya dalam waktu dekat atau dalam minggu ini akan ada penangkapan ya teman-teman. Itu juga diungkap oleh Anjis Asmara dari itu ya istimewanya ya teman-teman. Seperti biasa untuk Anjas sendiri dari kemarin sudah dikabarkan bahwasanya ada informasi ya teman-teman ya akan ada penangkapan sebelum tanggal 15 ini, sebelum ya hari Pak Yosep itu kelar ya penahanannya tanggal 15 Januari, dan sebelum tanggal 15 Januari dikabarkan sudah ada yang namanya penangkapan untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi. Apakah itu benar atau tidak, kita saksikan aja teman-teman, apakah besok atau lusa emang ada penangkapan atau tidak. Sini apa yang mau gue bahas, apa yang gue bahas itu tentang motifnya juga ya teman-teman. Kenapa tentang motif bang? Karena di sini sejujurnya ya teman-teman, sejujurnya dari gue pribadi, dari dulu gue dan sampai sekarang sebenarnya tidak mengira apa bang, tidak mengira bahwasanya ada keterlibatan dari Arigi dan Abi gitu. Jadi dulu gue menganalisa bahwasanya untuk orang eksekutornya itu memang ada 3 orang, dan itu memang di luar dari keluarga, karena gue menduga bahwasanya ini adalah orang profesional yang bisa menghilangkan sidik jari dan segala macam, yang bisa membuat kaos ini rapi gitu. Dan juga jika memang ada dalangnya, yaitu misalkan yang gue maksud adalah Pak Yosep dan Bu Mimin, jika dia ikut berarti menjadi 5 orang untuk eksekutornya gitu. Dan ternyata tidak disangka Danu sudah memberikan pengakuannya, dan 3 orang ini bukanlah orang luar, tapi Danu menyatakan ya di situ adalah 3 orang ini adalah Danu, Arigi dan Abi gitu, dan sisanya Ibu Mimin dan Pak Yosep. Dan gue nggak mengira itu, gue kira Danu ini hanya membantu gitu ya, dan Banpol juga membantu, dan dibalik itu ada OJ, ada pihak kepolisian yang mengetahui dan kemudian membantu. Dan juga ada Yoris ya. Yoris di sini keterlibatan menurut gua adalah yang membantu, dan dalam arti katanya mengetahui ya, bukan membantu, mengetahui dan menutupi gitu. Itu analisa gua dulu ya teman-teman, dan menurut gua pribadi gua masih yakin bahwasanya pada malam itu memang ada benar-benar OOJ atau dari pihak kepolisian mungkin atau oknum gitu yang membantu untuk menghilangkan sidik jari dan segala macam tanpa pengetahuan dari Danu itu sendiri ya teman-teman. Menurut gue seperti itu ya, masih ada keterlibatan pada malam hari itu yang tidak diketahui oleh Danu gitu untuk penghilangan sidik jari dan segala macam, dan masih mungkin ada sangkut pautnya dengan 2 DNA itu gitu. Jadi menurut gue itu masih nyambung di situ ya. Jadi ya mungkin tidak semua Danu tahu tentang keberadaan dari oknum tersebut ya pada malam hari itu. Itu menurut gue pribadi yang masih menjadi asumsi gue ya teman-teman. Dan ya seperti gue bilang tadi, gue sebenarnya masih tidak menduga bahwasanya Arigi dan Abi ini terlibat ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang mungkin sudah ada yang mengira, tapi kalau gue pribadi, gue jujur-jujuran ya, kalau gue dari awal tidak mengira bahwasanya Arigi dan Abi ikut campur gitu atau ikut terlibat dalam hal ini gitu. Dan gue nggak tahu sih analisa dari teman-teman semua gimana, karena menurut gue dulu itu yang kemungkinan sangat besar terlibat ya tentunya Bu Mimin dan juga Pak Yosep. Tapi gue tidak mengira ada keterlibatan anaknya nih, dan anaknya dari Bu Mimin tersebut. Dan itu memang perlu diuji terus menerus, dan sampai di persidangan juga benar-benar harus dilihat apakah benar-benar keterlibatan seperti apa, kan kayak gitu. Kalau misalkan dari kesaksian Danu ini kan memang sangat kuatnya. Kenapa bang? Karena beliau ini sebagai saksi terdakwa, jadi bagian dari alat bukti, yaitu saksi terdakwa. Kalau Pak Purnawirawan kan menjadi namanya saksi kunci gitu, dan mungkin saksi-saksi lain juga akan menjadi saksi kunci dan saksi penguat juga gitu, atau menjadi petunjuk gitu kan ya, atau menjadi petunjuk. Tentunya nanti ada alat bukti dan segala macam. Tentunya untuk alat bukti tidak akan terlalu kuat ya teman-teman, karena seperti teman-teman ketahui ya, sudah TKP sudah dirusak dan segala macam. Kalau misalkan
teman-teman yang mendukung para tersangka dan mengharapkan alat bukti, ya teman-teman tidak menganggap bahwasanya alat bukti itu sudah disabotase gitu. Kalau gue pribadi ya sudah jelas menganggap itu clear ya, bahwasanya itu memang sudah disabotase. Kalau teman-teman berharap banget adanya alat-alat bukti yang benar-benar kuat banget, menurut gua jangan terlalu berharap di situ, tapi lihat kemungkinan lain atau alat-alat bukti lain ya teman-teman. Pasti Polda Jabar itu tentunya mengharapkan hal tersebut gitu, karena memang alat buktinya sudah disabotase dan segala macam. Tentunya Polda Jabar ini tidak tidak yang namanya kekurangan akal gitu. Alat bukti itu ada banyak banget yang bisa diupayakan untuk mengungkap para tersangka, apalagi untuk memang ditetapkan para tersangka itu butuh ada yang namanya 2 alat bukti. Tapi di sini kita garis bawahi, yang namanya hakim itu hanya butuh 1 alat bukti dan keyakinan dari hakim. Itu teman-teman harus digarisbawahi. Untuk hakim itu hanya butuh 1 alat bukti dan keyakinan dari hakim itu sendiri untuk menentukan apakah tersangka ini benar-benar pelakunya atau bukan, kayak gitu. Itu untuk hakim ya teman-teman. Dan tentunya di sini kembali lagi ke topik tentang penangkapan Ibu Mimin, Arigi dan Abi. Tentunya itu penting atau enggak? Penting ya teman-teman. Jika memang ini dikenakan pasal 340 di mana hukumannya di atas 5 tahun, itu aturannya jelas bahwasanya harus ada penangkapan para tersangka. Kalau misalkan di bawah 5 tahun hukumannya atau pasalnya, itu memang tidak apa-apa, tidak ditahan gitu. Itu seperti itu ya teman-teman. Dalam arti kata dirumahkan aja itu kalau misalkan ancamannya di bawah 5 tahun itu boleh. Tapi kalau misalkan ini ancamannya di atas 5 tahun, aturannya itu harus ditahan. Itu aturan yang benar-benar real ya teman-teman untuk hukum di Indonesia. Artinya apa? Penangkapan dari Ibu Mimin, Arigi dan Abi ini sangat penting karena harus sesuai yang namanya ya undang-undang dari negara kita gitu ya, dimana untuk hukuman di atas 5 tahun memang harus ada penahanan teman-teman. Jadi harusnya ya secara logisnya, secara normalnya, kalau misalkan ini mengejar waktu juga 15 Januari di minggu ini atau di minggu depan sudah harusnya ada penangkapan dari Ibu Mimin, Arigi dan Abi gitu ya teman-teman. Namun di sini perlu digarisbawahi tentunya semua para tersangka ini kondisinya masih dalam asas praduga tak bersalah, di mana cuma hakim yang bisa menentukan dia ini adalah pelakunya atau bukan, termasuk Danu ya. Danu sudah mengaku, namun tetap diuji gitu sama hakim, apakah dia benar pelakunya atau bukan, apakah dia berbohong atau enggak gitu. Seperti itu teman-teman. Dan juga dari OOJ juga nih, OOJ juga ditentukan oleh hakim, disahkannya. Kan memang sudah ditetapkannya oleh LPSK, tapi disahkannya benar-benar sah atau enggak sebagai OOJ atau enggak itu oleh hakim teman-teman. Karena apa? Karena di sini menentukan hukuman untuk Danu. Jika memang diakui sebagai OOJ, kesaksiannya ini benar-benar membantu pihak kepolisian berkontribusi, itu kemungkinan ya dihukum bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Dan itu juga nanti ada pengurangan hukuman jika dia berbuat baik kayak gitu, selama dia dipidana. Dan juga ya tentunya masih ada ya tergantung ya teman-teman. Di sini sebenarnya dari gue yakin ya dari pihak kepolisian sengaja memang melepas ya dari Ibu Mimin, Arigi dan Abi agar bisa mungkin yang namanya mau mengaku gitu. Kenapa gitu Bang? Karena dikala ada yang benar-benar mau mengaku, kemungkinan itu akan ada yang namanya pengurangan hukuman gitu. Misalkan dari hukuman seumur hidup bisa jadi 20 tahun penjara. Mungkin maksud dari Polda Jabar seperti itu, menunggu mereka ini mengaku gitu. Namun ya gue selalu menerangkan gitu kan, jika memang mereka merasa ya tidak mengaku atau tidak merasa bersalah, ya terus aja gitu maju. Dalam arti kata, Bang lu mendukung gitu para tersangka, nggak gitu ya. Misalkan itu gue memposisikan diri gitu ya, gue memposisikan diri sebagai misalkan Arigi nih, gue sebagai Arigi gue nggak melakukan apa yang dikatakan Danu. Tentunya gue sampai ujung pun, sampai persidangan pun gue akan tetap gitu nggak bakal ngaku orang gue nggak ngelakuin, pasti kan seperti itu. Namun di sini kalau misalkan gue jadi Arigi,
gue emang ngelakuin gitu kan ya, namun gue nggak ngaku nih gitu kan ya, otomatis diri gue sendiri harus sudah menerima konsekuensi ya. Kalau misalkan emang terbukti di persidangan akan dihukum seberat-beratnya, kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi itu balik lagi bener-bener ke diri kita, dan gue mendukungnya gini, gue mendukung kalau misalkan memang tidak bersalah ya tetap sama pendiriannya aja gitu, bahwasanya benar apa kata Pak Roman, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri gitu. Jadi toh kalau misalkan nanti Danu berbohong juga akan ketahuan, toh kalau nanti Danu tidak berbohong juga akan ketahuan. Kayak gitu ya teman-teman, siapa yang salah siapa yang benar. Kita semoga cepat-cepat langsung P21 ke persidangan agar langsung diuji gitu kan, agar nanti hakim bisa memutuskan gitu siapa pelaku sebenarnya. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinis video teman-teman.